Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tani, sobat ngeluyur dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi dengan saya Ramadan Karim hanya di channel YouTube Ngeluyur Tok. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahasnya tentang kesalahan petani jagung ya, yang bisa kalian lihat pada video ini, yang mana tanaman jagung tersebut mungkin untuk usia sudah berkisar antara 70 hari setelah tanam. Namun pada lahan tanaman jagung ini perawatannya kurang begitu bagus, dan juga tanaman jagungnya juga kurang maksimal pertumbuhannya, juga buah. Itu disebabkan karena proses perawatannya mungkin entah itu kurang biaya, atau kurang pengetahuan, atau juga mungkin sebagai petani jagung pemula ya. Maka dari itu perlu diperhatikan bahwasanya untuk melakukan penanaman jagung sebaiknya perawatan juga termasuk juga gulma itu harus benar-benar bersih dan terbebas dari yang namanya gulma. Karena apa? Yang pertama, apabila tanaman jagung itu rimbun dengan gulma yang seperti video ini, pertama pertumbuhan jagung tidak bisa maksimal dan tumbuh normal. Karena apa? Karena tumbuhnya gulma itu sangat mengganggu terhadap tanaman jagung itu sendiri. Kemudian selain itu, tanaman jagung yang banyak rimbun dengan tumbuhnya gulma bisa mengakibatkan menjadi sarang hama, terutama tikus ya. Pasti itu ada hama tikus, karena tikus suka yang seperti semak-semak belukar ya. Jadi itu adalah termasuk bisa mengundang hama tikus. Nah, maka dari itu pada video ini saya akan jelaskan proses perawatan jagung. Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula atau butuh pengalaman, butuh wawasan untuk tanaman jagung, bisa simak video ini. Nah, sobat tani semuanya, perlu diperhatikan bahwasanya sebelum melakukan penanaman jagung, pastikan jarak tanam untuk tanaman jagung itu sendiri, yaitu pakai jarak tanam yang ideal ya. Jadi tidak begitu rapat dan tidak begitu lebar. Sedangkan untuk biji bisa 1 atau 2 tergantung dari jarak tanam. Kemudian proses untuk perawatan jagung tersebut jangan sampai yang namanya gulma itu tinggi baru kita lakukan proses penyemprotan. Jadi sebelum gulma itu besar atau tinggi, lakukan prosesnya lebih cepat, lebih baik, karena untuk menghindari gulma nanti rimbun seperti pada video ini ya sobat tani. Nah, sobat ngeluyur, perlu juga diperhatikan apabila tanaman jagung atau gulmanya juga tinggi, kita sulit untuk melakukan pembasmian atau penyemprotan terhadap gulma tersebut, karena tingginya gulma sama juga dengan tingginya jagung. Jadi buah jagung sama tingginya gulma ini sama. Maka untuk melakukan proses penyemprotan ini sangat berisiko sekali terhadap buah jagung itu sendiri ya. Maka dari itu untuk proses penyemprotannya kita perlu juga hati-hati, karena di sini kita menggunakan herbisida, yaitu sejenis Paraquat-dichlorida atau sejenis Gramaxon ya kalau lebih terkenalnya. Yang jelas bisa menghambat pekerjaan penyemprotan, karena proses ini masih melakukan gulma masih dirobohkan atau gulma masih diinjak dulu baru kita lakukan proses penyemprotan. Karena jenis gulma ini gulma seperti bambu-bambuan gitu ya, tinggi. Dia tinggi, kalau postur tingginya itu tinggi, jadi cepat mengejar pada tanaman jagung. Seperti dilihat seperti tadi ya sobat tani, pada video tadi itu banyak gulma yang tingginya sudah hampir sama, bahkan melebihi tongkol jagung itu sendiri. Itu karena apa? Pertumbuhan jagung yang tidak maksimal, maka akan berakibat efek atau tidak normalnya tanaman jagung untuk tinggi pada usia maksimal. Seharusnya sobat tani proses melakukan gulma ini paling tidak usia
45 hari ya jagung. Jadi buah bunga juga masih belum keluar. Kita bisa melakukan proses penyemprotan. Kemudian gulma tidak begitu tinggi dan mengganggu tanaman jagung itu sendiri ya. Jadi seperti ini proses penyemprotannya sangat ribet sekali dan sangat lambat sekali, karena prosesnya masih butuh untuk merobohkan tanaman gulmanya ya. Sebenarnya tanaman jagung ini posturnya tinggi ya, besar, dan tongolnya juga besar. Karena ini banyak terganggu oleh gulma, jadi akhirnya seperti ini, pertumbuhannya tidak normal dan maksimal. Oke sobat tani, mungkin cukup sekian ya pembahasan video kali ini tentang tanaman jagung yang mungkin petani masih kurang berpengalaman, atau entah itu dari biaya atau sebagai petani pemula untuk melakukan proses penyemprotan takut atau gimana ya. Semoga pada video ini bisa memberikan gambaran atau wawasan bagi sobat tani semuanya. Saya Ramadan Karim mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.